Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah hari Minggu dengan liturgi ibadah memperingati Minggu Sengsara kedua, pengorbanan Yesus Kristus sebelum disalibkan. Oleh karena itu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan karunia-Nya, kita senantiasa dimampukan menjalani kehidupan kita. Dan syukur kepadanya, pada saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah bertepatan dengan Minggu Sengsara kedua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jemaat Tuhan, untuk mengawali ibadah ini, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Panggilan beribadah kita ucapkan secara litani. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari
Sebagai nas pembimbing bagi kita, terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 15 dan Mazmur pasal 91 ayat 1 yang kita ucapkan secara litani. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus dan mengaku dosa kita kepadanya yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati kami dan tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, nas pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 dengan perikop perjanjian Allah dengan Noh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi.
Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita bersama-sama pada saat ini untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, saat ini kami telah menyediakan 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 yang menjadi pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus, hikmat Tuhan menyertai kami, menguasai kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dengan perikop kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati,
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam damai dan penuh kasih itu adalah harapan semua orang. Sehingga tidaklah heran saudara-saudara apabila segala hal yang dilakukan oleh manusia dalam dunia ini adalah bentuk dari pencapaian kebahagiaan dan kedamaian dalam diri dan hidupnya. Nah, normalnya begitu. Sehingga ada yang senang dengan perpecahan, apabila ada yang senang dengan perselisihan, sesuatu yang kontroversial dan sebagainya. Maaf bila saya harus katakan orang yang begini adalah orang yang sakit. Petrus dalam nas ini mengingatkan jemaatnya untuk selalu mengupayakan kondisi yang kondusif, keadaan yang aman, yang nyaman, yang tenang dan damai, saudara-saudara. Untuk menghindari perselisihan, bersih tegang dan tidak membalas apa yang jahat dengan sesuatu yang sama jahatnya. Tetapi untuk menumbuhkan kebersamaan dalam seia sekata, seperasaan, mengasihi, menyayangi, dan hidup dalam kerendahan hati. Karena di zamannya saudara-saudara, jemaat ini menghadapi tantangan yang tidaklah mudah. Ulah dari orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka menghina, menganiaya, dan membuat mereka yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus ini mengalami penderitaan. Sehingga saudara-saudara terpanggil diri Yesus, dari diri Petrus untuk memberikan penguatan kepada jemaatnya ketika berada dalam keadaan yang demikian. Untuk tetap melakukan hal yang baik, tetap mengasihi, tetap rendah hati, dan menjauhi hal yang jahat. Karena benar saudara-saudara, kalau orang jahat kepada kita kemudian kita menjahati orang itu, lantas apa bedanya kita dengan orang itu? Sama-sama jahat. Menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita harus berbeda dari dunia, kita harus berdampak. Petrus mengutip Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 dalam nas ini. Bahwa apa yang dilakukan demikian adalah bagian dari bagaimana kita mencintai hidup kita. Dan bagaimana kita mau merangkaikan hari-hari yang baik dalam hidup ini. Nah saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu sengsara yang ketiga ini. Marilah kita memaknai firman Tuhan ini sebagai penguatan juga bagi kita. Bahwa ketika Tuhan memberi diri untuk menderita sengsara, itu semua dilakukannya demi kita manusia yang berdosa ini. Tuhan menghendaki kita untuk tetap hidup dalam damai. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kasih. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam keselamatan. Maka untuk meresponi sengsaranya ini, berhentilah berbuat dosa. Berhentilah hidup dalam perselisihan. Jangan senang ada dalam sebuah pertengkaran. Jangan senang membangkitkan amarah diri kita sendiri atau amarah orang lain melalui lidah kita dengan berkata-kata sesuatu yang tidak memberkati. Hidup berdampak baik bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Hidup berdampak justru menghadirkan damai dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ayat 12 katakan saudara-saudara, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ingat saudara-saudara, ketika kita berbuat baik,
maka pada saat itu mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, dikatakan oleh firman Tuhan ini, Allah menentang orang-orang yang jahat. Semangatlah melakukan hal yang benar, nikmatilah damai sejahtera dan kasih Allah serta kebahagiaan karena Tuhan hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, yang menganugerahkan hidup, kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami, ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu yang membantu kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan pelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang Engkau dapati saat ini bergumul dengan keadaan sakit. Senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun yang diminum, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan ini. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini juga berjuang untuk pulih dan sembuh dari COVID-19. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Di saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merasakan syukur atas segala berkat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka, melalui pertambahan usia mereka, baik usia maupun pernikahan mereka. Kami sungguh menyadari bahwa tanpa pemeliharaan-Mu dan kasih sayang-Mu, kami tidak dapat menikmati setiap sukacita dalam detik-detik kehidupan kami dalam dunia ini. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami, khususnya daerah kami dan kota kami tercinta. Secara khusus dalam masa pandemi ini, kami mempercayakan segala sesuatunya dalam hidup ini hanya dalam kuasa Tuhan. Dan kami juga tahu bahwa Tuhan mengetahui bahwa sungguh kami sangat merindukan keadaan kembali berjalan normal seperti sedia kala. Bapa di kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami terus memohon penyertaan-Mu atas hidup kami selanjutnya. Kami sebagai gereja, hamba-hamba Tuhan, pekerja pemerintah maupun swasta, apapun tugas dan tanggung jawab kami, kami berserah hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus
Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan kita dalam ibadah minggu ini. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini? Sebab semuanya datang dari Tuhan dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memberi persembahan yang terbaik. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai nas pengantar persembahan kita diambil dari kitab Perjanjian Lama Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayat 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sementara kita menyerahkan persembahan kita mengangkat kidung pujian kita kepada Tuhan dari PKJ nomor 148. Terima kasih ya Tuhanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada saat ini. Dengan sukacita saya mengundang kita sekalian berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat memasuki minggu sengsara yang kedua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan salam sehat dari kami.